Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Linda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Sehat ya. Mohon maaf Bu Linda, ini saya akan melakukan wawancara pada Bu Linda Iya. selaku Kepala SD Negeri Larangan. Iya, Barangkali nanti mengganggu waktunya ini. Tidak. Saya Harusnya malah senang. bekerja terus diganggu Tidak ya Bu. apa-apa itu. Ya, Iya. ini terkait dengan pengambilan keputusan Iya. sebagai kepala sekolah. Oh iya. Iya, siap, Bu. Ada beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, iya. Begini Bu, karena kami berada di SD, kami pasti sering menemui beberapa permasalahan. Ya, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Untuk cara kami mengidentifikasinya yaitu apabila itu adalah dilema etika, apabila ada dua kasus yang terdapat kebenarannya dua-duanya Bu, dan kami kadang kesulitan. Tetapi untuk bujukan moral, apabila ada dua kasus yang kebenarannya itu yang satu benar, tetapi satu itu salah ataupun tidak benar, itu bisa melanggar hukum ataupun melanggar kode etik sebagai guru. Seperti itu Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Jadi Ibu mengidentifikasi kalau dua-duanya satu masalah itu, dua-duanya pengambilan keputusannya dihadapkan pada benar dan benar, itu berarti dilema etika. Iya, betul. Kalau yang satu benar dan yang satunya nanti keputusannya ternyata melanggar hukum atau kode etik, disebut dikatakan sebagai bujukan moral. Iya, seperti itu Bu. Kami mengidentifikasi. Kemudian yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau tadi dilema etika ya. Oh iya, okay. Itu memang hal yang kadang masih sulit Bu, masih sulit. Tetapi kami berusaha pertama yaitu mengidentifikasi kasus itu. Kami lihat dulu dari sudut pandangnya mana. Okay. Kemudian kami menimbang mana yang paling benar. Kemudian dari keputusan tersebut kami berproses ataupun kami misalnya berdiskusi dengan teman-teman keputusan mana yang bisa menguntungkan banyak orang atau berdampak positif. Seperti itu Ibu. Oh, iya. Kemudian yang berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya. Untuk langkah-langkah prosedurnya, misalnya dalam kami memutuskan suatu permasalahan ya Bu, itu misalnya kami pertama tentu akan menentukan penyebab permasalahannya dulu, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian kami menanyakan dulu misalnya permasalahan itu pada anak ya, kami menanyakan orang-orang terdekat anak tersebut. Kemudian setelah itu yang terakhir kami harus mencari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik atau berdampak positif untuk baik itu untuk siswa ataupun untuk siapa saja yang mengalami permasalahan tersebut. Iya. Jadi diambil yang terbaik ya Bu. Diambil yang terbaik. Iya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Untuk dilema etika itu kami yang pasti menggunakan dengan hati. Iya. Pertama menggunakan dengan hati, kami juga harus menyesuaikan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Iya. Kemudian setelah itu mengedepankan kepentingan umum dan yang jelas berdampak yang baik untuk murid-murid kami. Iya. Luar biasa ya Bu. Jadi Ibu tetap memperhatikan peraturan, dan juga perasaan ya. Perasaan. Iya. Kemudian bekerja Ibu dari yang dalam hati itu Bu. Luar biasa ini Bu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Tantangannya apa? Tantangannya yang pasti apabila ada dua kasus
yang dua-duanya itu benar, Mbak. Yang dua-duanya itu benar, kami masih kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, kami berusaha yang pasti pertama seperti tadi sudah pernah saya sampaikan, komunikasi. Komunikasi adalah hal yang terutama dulu, komunikasi antara apabila saya sebagai kepala sekolah, saya perlu mengkomunikasikan dengan beberapa guru, ataupun yang pasti kami harus keputusan yang diambil itu sebisa mungkin jangan sampai keputusan yang salah. Kami berusaha mengambil keputusan yang terbaik, kami berusaha mengambil keputusan yang bisa berdampak positif. Seperti itu. Ya. Tantangannya ada, Pak. Kalau tantangan pasti ada, tantangan dimanapun berada pasti ada, karena ya itu eh, di dalam kehidupan pasti ada tantangan. Di dalam sekolah, di dalam suatu lingkup institusi seperti di sekolah pasti ada tantangan, dan kami akan berusaha menjawab ataupun berusaha menjawab tantangan itu dengan sebaik mungkin. Iya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ketika ada kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan kalau ada masalah? Iya, iya. Untuk cara kami menyelesaikan masalah itu kita lihat dulu dari permasalahannya. Apabila permasalahan itu permasalahan yang ringan, yang bisa langsung ditangani, ya kami akan langsung putuskan. Iya. Tetapi apabila permasalahan itu permasalahan yang berat, itu kami yang pasti akan berdiskusi dulu. Iya, karena kami di sini bekerjanya tidak sendirian. Kami bekerjanya harus bekerja sama dengan guru-guru maupun dengan komite sekolah maupun dengan wali murid. Iya, kami harus mempunyai jadwal, harus berdiskusi dulu dengan guru-guru kami. Kemudian setelah itu yang jelas setelah berdiskusi kami harus memutuskan mencari solusi yang terbaik. Iya. Berarti musyawarah ya Bu? Iya, musyawarah yang terpenting. Kalau sekiranya bisa saat itu ya. Saat itu. Kalau iya. memang harus dipikirkan bersama-sama. Iya, tepat sekali. Iya. Bagus sekali Bu. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Untuk yang membantu saya itu yang jelas banyak. Iya, saya seperti tadi sudah saya atur, saya di sini bekerjanya tidak sendiri. Saya jelas membutuhkan bantuan antara lain dengan guru-guru, dengan wali murid, dengan komite maupun dengan murid itu sendiri. Iya, karena permasalahan kan memang tidak harus permasalahan dengan guru, kadang tidak harus permasalahan dengan murid. Mungkin permasalahan ada dengan wali murid juga ada. Iya, di masyarakat juga ada. Dan yang pasti saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan mereka semua. Iya. Saya setuju sekali Bu. Iya. Jadi yang mempermudah pada intinya seluruh warga sekolah. Iya, seluruh warga sekolah. Iya. Yang terakhir ini Ibu, dari semua yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi begini Bu, pembelajarannya tentu pasti sangat banyak sekali. Kita pasti setiap saat menemukan pembelajaran yang kita temui dalam kehidupan kita. Iya. Sebelum pembelajarannya itu yang saya petik adalah sebelum memutuskan sesuatu, ada baiknya kita selalu analisis kasusnya, kita berdiskusi dengan orang-orang di sekitar kita, dan yang terakhir jangan tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Luar biasa itu. Jadi intinya jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Iya, betul. Biar hasilnya itu maksimal gitu ya. Dan yang terbaik. Iya, yang terbaik ya. Terima kasih Bu Linda. Saya sudah diberikan kesempatan di sini sama-sama untuk berbagi pengalaman Ibu sebagai pengambil kebijakan ya di SD negeri Larangan. Iya. Saya kira sudah cukup Ibu.
Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan Ibu Amin. dalam Amin. menjalankan amanah. Amin. Iya, terima kasih sekali. Terus Iya, iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ali, ini mengganggu waktu istirahat Pak Ali ya. Mohon maaf, di sini kami akan melakukan wawancara Pak Ali terkait dengan tugas CGP modul 3.1. Di sini kami diminta wawancara dengan kepala sekolah asal sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilaksanakan Pak Ali. Ini nanti ada beberapa pertanyaan Pak Ali. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, ini tolong dijelaskan dulu apa artinya, contohnya apa ya dilema etika dan rujukan moral. Ini kan masih, mohon maaf, ini kan masih apa Asing ya Pak? Ya bukan asing, tapi kan pertanyaannya belum nemu set ya menurut saya pribadi. Begini Pak Ali, yang dikatakan dilema etika itu ketika ada satu permasalahan itu kemungkinan ada dua solusi, ada dua pilihan di mana dua-duanya itu sama-sama benar. Tidak namanya apa? Tidak melanggar aturan atau tidak melanggar kode etik guru. Jadi semuanya benar. Ketika kepala sekolah menentukan A ya benar, B juga benar. Nah di situ kan kita pimpinan itu pasti dikatakan mengalami dilema, Pak. Apakah saya harus memutuskan A atau B, di mana itu adalah sama-sama benar. Kemudian kalau yang rujukan moral itu yang satu benar, yang satu salah. Itu misalkan kalau yang rujukan moral itu contohnya adalah ada suatu guru yang meminta makan-makan, padahal itu tidak ada SPJ Pak, sehingga kemudian menuntut untuk membuat kwitansi palsu itu. Kalau mengikuti makan-makan berarti membuat kwitansi palsu. Kalau tidak mengikuti makan-makan berarti benar gitu Pak. Jadi kalau yang satu salah, yang satu benar, itu namanya rujukan moral. Kalau yang dilema etika ini benar dan benar. Misalkan piknik ya benar, tidak piknik juga benar gitu misalkan seperti itu. Dan ini di sini bagaimana Pak Ali mengidentifikasi kasus-kasus itu. Kalau yang bagi saya pribadi, kalau yang dilema etika, saya tidak pernah mempermasalahkan karena dua-duanya itu benar. Gitu. Tapi kalau yang dilema etika, menurut kami pribadi, kalau dalam menyelesaikan yang dilema etika itu pertimbangannya hanya sekedar efektif dan tidak efektif. Kalau menurut kami loh, karena dua-duanya benar, mau milih ayo benar, iya benar. Jadi yang perlu dipertimbangkan itu adalah hanya masalah efisiensi, efektivitas. Itu juga tergantung pada yang bersangkutan mau pilih mana ya saya bebaskan. Tapi mungkin kadang-kadang pertimbangannya hanya seperti itu. Tetapi kalau yang rujukan moral, saya memang artinya kalau salah ya salah, benar ya benar ke saya. Tidak perlu pandang bulu itu mengatakan seperti itu. Tidak bisa mengatakan salah menjadi benar atau benar menjadi salah. Itu menurut kami pribadi. Iya, Pak. Kemudian yang kedua Pak, ini tadi terkait dengan yang benar lawan benar ya Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau kami pribadi ya Bu ya, benar pun kadang-kadang apa artinya kalau saya mengambil
benar pun kadang-kadang akan menjadi tidak benar jika situasi yang tidak pas juga dari itu. Jadi kadang-kadang walaupun benar ketika situasinya menjadi tidak benar itu akan menjadi salah, yaitu kadang-kadang yang perlu kita pertimbangkan. Jadi eh, jadi saya hanya memberikan apa namanya masukan dari rekan-rekan guru, mungkin hanya sekitar seperti itu. Jadi ada kalanya benar tapi akan menjadi tidak benar ya, mungkin pertimbangannya adalah karena ternyata datang di situasi yang tidak tepat. Menurut kami pribadi ada pun nilai kebenarannya sih tetap benar terus, tapi yang menjadi pertimbangannya adalah waktunya yang kadang-kadang yang menyebabkan kebenaran itu malah justru akan ibaratnya dianggap tidak benar. Artinya kadang-kadang istilahnya salah kebaden itu loh istilah saya. Istilah salah kebaden itu sebetulnya sesuatu niatnya benar, tetapi di situasi yang tidak tepat ternyata menjadi akan bernilai salah kadang-kadang. Ini yang menurut pengalaman saya pribadi. Sesuatu yang benar tapi datang di saat yang tidak benar itu akan menjadi berbalik nilainya, itu menurut kami. Oke, berarti itu tadi yang identifikasi ya Pak. Kemudian untuk pengambilan keputusan diserahkan ya Pak. Iya. Karena itu sama-sama benar. Kemudian yang ketiga Pak Ali, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Ali lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama jelas ya, saya itu selalu menganalisis apa namanya kebenaran yang pertama, yang menganalisis kebenaran, kemudian yang kedua saya selalu menganalisis apa namanya misalnya ada langkah A, apa namanya kekurangannya apa, kelebihannya apa, dari alternatif B, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya walaupun nyuwun sewu tidak secara tercatat ya, tapi dalam pikiran saya, dalam koretan saya itu selalu itu selalu saya ambil langkah apa yang apa namanya kekurangannya hal-hal apa yang seperti itu. Berarti dianalisis dulu ya Pak. Oh iya. Kemudian betul. kalau A kurangnya apa, Ya, kalau B ada beberapa kekurangan dan kelebihannya apa ya Pak. Baru kemudian diputuskan begitu ya Pak. Ya belum juga ditawarkan. Oh iya, ditawarkan dulu. Ditawarkan. Setelah ditawarkan baru nanti ya, diputuskan. Panjang. Iya Pak. Analisis kebenaran. Kemudian yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus benar lawan benar tadi Pak? Yang efektif, ya. Iya, itu betul. Kalau yang benar lawan benar itu yang dianalisis itu efektivitas dan efisiensi. Yang kadang-kadang menurut saya kadang-kadang kalau tidak efisien itu akan menjadi apa ya? Menurut saya itu nampaknya menjadi panjang. Jadi kemudian butuh misalkan pembiayaan karena langkahnya panjang, pembiayaannya menjadi lebih besar. Jadi bagaimana agar langkahnya itu sesimpel mungkin, kemudian dari langkah yang simpel itu menjadi pengawasannya lebih mudah. Kalau pengawasannya apa namanya, menurut saya pengawasannya lebih mudah kan menjadi ringan kerja kita. Menurut saya itu seperti itu. Yang simpel, pengawasan mudah, terus organisasinya juga mudah. Nah, termasuk dalam hal biaya ya Pak. Ya akhirnya karena kan gitu ya. Yang kadang-kadang menjadi repot kan itu loh. Ya. Sering mengkoordinasi gitu loh. Itu butuh energi tinggi itu. Ya bukan berarti koordinasi itu sebenarnya ya enggak. Tapi artinya seminimal mungkin, tetapi tujuannya itu tercapai menurut saya. Bagus sekali Pak. Iya. Ini yang dianggap efektif gitu ya Pak. Iya. Minimal tapi maksimal. Mudah diawasi. Mudah diawasi. Iya. Selanjutnya Pak, ini selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang benar lawan benar itu Pak, tantangannya apa saja Pak? Nah, kalau yang benar lawan benar seperti ini. Jadi nilai kebenaran itu dari setiap orang berbeda. Menurut saya loh ya. Betul sekali. Nilai bagi saya
menganalisis kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin karena kurang analisis atau kan kadang-kadang mesti akan menjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang nilai kebenaran itu benar menurut siapa. Iya. Oke, Pak, Saya terus Pak. benar menurut siapa Benar menurut gitu loh. kita belum tentu benar menurut Dalam orang hal lain ini Pak. saya juga selalu artinya mencoba menganalisis kebenaran miliknya orang lain. Kalau sudah nanti menemukan kebenaran dari orang tersebut, saya kemudian mencoba memahami kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Kalau bisa nanti saya ya memberi masukan dari nilai-nilai kebenaran yang ada di mereka. Iya. Memang seperti itu Pak. Kebenaran itu kadang benar di kita belum tentu benar menurut orang lain atau sebaliknya ya. Itu Iya, memang betul. menjadi tantangan ya Pak. Nah, Tidak bisa memaksakan istilahnya gitu. iya betul seperti itu. Kemudian Pak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ketika ada kasus dilema etika atau Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat? Ini prosedurnya biasanya seperti apa Pak? Kalau ada Ya kadang-kadang itu ya gimana ya sesuai dengan apa namanya ya tempatnya, situasinya ya kadang-kadang seperti itu. Kalau memang permasalahan itu segera ya segera. Kemudian kalau memang bisa dipikir ya dipikir. Tapi kadang-kadang ini yang menjadi kita lost control itu kalau yang itu loh yang mendadak. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak sempat mikir malah sudah bertindak akhirnya apa namanya menjadi salah ya seperti itu. Jadi perlu hati-hatian dalam mengambil keputusan yang memang di mana otak kita akan menjadi tidak bekerja di situ. Ya, menurut kami ya bahaya lah. Artinya makanya dibuat kita setenang mungkin. Menurut kami seperti itu. Ya Pak, saya juga setuju Pak. Berarti fleksibel ya Pak. Kadang ada yang diselesaikan di tempat, kadang memang ada yang perlu waktu ya. Tapi ya kadang-kadang perlu hati-hati kalau yang karena situasinya memang kalau itu kan kita tidak tahu dalamnya berarti ya. Jadi betulnya permasalahannya apa begitu. Baiknya dalam hal seperti ini ya jangan terlalu tergesa-gesa, diteliti dulu, didalami dalamnya itu apa, maksudnya permasalahan yang di dalamnya itu apa, jangan sampai kita tidak tahu tapi tidak menganalisis masalah tapi langsung itu ya sebetulnya ya perlu apa namanya pendalaman materinya perlu didalami. Menurut kami seperti itu bisa langsung apalagi kalau informasinya tidak apa dari sumber yang tidak langsung itu kan perlu pendalaman yang mendalam menurut kami sekali ya Pak. Menurut kami klarifikasi gitu. Iya, dan Kemudian yang selanjutnya Pak, selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau seperti ini ya mungkin ada kadang-kadang saya yang sering curhatannya mungkin guru senior. Tapi itu kan kadang-kadang hanya sebagai masukan saja menurut saya. Iya, tidak. Ya kadang-kadang ya itulah berkali-kali saya perlu berpikir panjang ya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang-kadang juga yang menjadi apa namanya menjadi saya kurang netral itu karena apa namanya kadang-kadang isu-isu yang sudah beredar yang kadang-kadang juga tidak ada buktinya. Menurut saya itu seperti itu. Kadang-kadang bohong tapi belum ada buktinya. Nah itu yang menyebabkan itulah makanya artinya menyebabkan sesuatu yang belum terbukti ya kan begitu ya ya tapi kok kadang-kadang beredar menjadi isu sentral yang tapi tidak ada buktinya belum jelas. Saya kan hanya sebagai masukan tapi kemudian saya juga teliti sendiri yang kadang-kadang jadi pusing analisis sendiri ya mencari bukti sendiri. Oh iya betul apa benar apa enggak
Nggih. Kalau saya seperti itu Iya, iya, biasanya, Pak. mohon Iya, maaf iya, ini. iya. Tidak apa-apa, Iya. Pak. Ini kan pengalaman ya, Pak, dan berbagi pengalaman, Pak, Iya, untuk iya, kami, iya. Pak. Yang terakhir ini, Pak, dari semua yang telah kita diskusikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini? Ya, dalam apa namanya, dilema etika maupun Rujukan moral. kita perlu kita apa namanya, kita pahami di sini adalah betul-betul harus bisa membedakan dua hal. Yang pertama yaitu kebenaran dan ketidakbenaran. Kita mengatakan kesalahan ya, ketidakbenaran. Kemudian kalau kita mengatakan itu benar juga harus dengan logika-logika yang nilainya benar semuanya. Ibaratnya itu ini ibaratnya. Kalau kita mau lurus, maka dari awal juga harus lurus semuanya. Menurut saya seperti itu. Tidak bisa kita membuat garis lurus dari sesuatu yang tidak lurus. Menurut saya seperti itu. Itu pun perlu adanya apa artinya? Perlu ada masukan bahwa kita itu adalah manusia. Jadi kita objeknya kita manusia. Jadi samping benar salah juga harus ada satu lagi pertimbangan bahwa objek kita adalah manusia. Kalau bukan barang mati. Bukan barang mati. Kalau meluruskan barang mati sih gampang, menurut saya lebih mudah ya, tinggal diluruskan saja. Iya, Pak. Jadi perlu ada menurut saya seperti itu. Ya, Pak, luar biasa sekali, Pak. Ini tidak terasa sudah sampai pada penghujung, Pak. Jadi saya banyak pengalaman, ini banyak tambahan ilmu terkait dengan pengambilan keputusan, terutama ketika kita bertemu pada dilema etika ya, Pak. Jadi harus benarnya itu benar semua, Pak. Kita harus benarnya benar semua. Dan tadi titik yang terakhir adalah bahwa objeknya adalah manusia. Objeknya manusia bukan benda mati. Terima kasih sekali Pak Ali ini atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat. Matur nuwun. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.